Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahi arsala rasulahu baina yaday sa'ah basira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnih wa sirajan munira. Balagha risalah wa adal amanah wa nassahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa murabbina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang terhormat pimpinan Yayasan Subulus Salam Nusantara, yang kami muliakan sesepuh bini sepuh, para bapak, para ibu, santriwan, santriwati, tak lupa juga ustadz, ustadzah, hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada kesempatan sore hari ini, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali majelis sore hari ini, majelis ilmu Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman surga, dengan bersama-sama menghadirkan hati untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat bisa silaturahmi tentunya, nikmat bisa menambah ilmu, thalabul ilmi. Kita berharap mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini bisa kita syukuri dan Allah akan menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, materi pada sore hari ini menata kegelisahan hati. Menata kegelisahan hati. Tentunya tidak ada manusia yang tidak gelisah ketika hidup di dunia ini. Baik gelisah akan dunianya maupun gelisah setelah meninggalkan dunia. Semuanya adalah sebuah kegelisahan. Bisa jadi kegelisahan itu berbuah rahmat dari Allah, tapi juga bisa kegelisahan itu akan berbuat laknat. Bisa rahmat, bisa laknat. Tentunya baginda Rasul sudah memberikan taujih, bimbingan,
kepada umatnya ini, sehingga bagaimana kegelisahan kita adalah kegelisahan yang akan membuahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah pastikan bahwa dengan diutusnya Rasul itu menjadi kenikmatan terbesar bagi umat Islam atau orang yang beriman. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Ini ada di dalam firman-Nya surat Ali Imran 164. Sungguh, kalau artinya begitu ya. Laqad manallah, sungguh Allah telah mengkaruniakan, menganugerahkan alal mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Dengan apa? Idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim, ketika atau dengan diutusnya seorang rasul dari mereka, dari kalangan mereka, min anfusihim. Maka rasul kita kemudian memberikan bimbingan-bimbingan taujih agar kita ini mendapatkan rahmatnya Allah. Bahkan ini ada hadis rawahu Ibnu Majah, itu bisa di layar masuk. Ini hadis baginda Rasul menerangkan untuk kemudian bagaimana kita renungkan. Dan mesti kita yakini bahwa perkataan Nabi pasti benar. Perkataan Nabi tidak mungkin salah. Kalau nanti ada di lapangan, ya, artinya yang kenyataan di kehidupan ini tidak atau belum seperti yang dikatakan Nabi, bukan nabinya yang salah perkataannya. Bukan nabi yang tidak benar dalam perkataannya. Itu mesti ada masalah atau trouble dari manusianya, sehingga tidak sebagaimana yang dikatakan Nabi. Hadirin yang berbahagia, inilah hadisnya, man ja'alal humuma hamman wahidan hamma akhiratihi kafahullahu hamma dunyahu. Siapa ini orang yang menjadikan kegelisahannya, kegundahannya, kegalauannya itu pada satu hal saja, hamman wahidan, pada satu hal saja, yaitu hamma akhiratihi, gelisah akan nasibnya di akhirat. Hamma akhiratihi kafahullahu, Allah akan mencukupkan baginya, sehingga dia tidak akan pernah gelisah lagi. Hamma dunyahu, dia tidak akan lagi gelisah akan dunianya. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, inilah perkataan Nabi yang pasti benar. Kita berupaya, kita berbekal diri untuk bisa sampai ke sana. Bagaimana kita ini betul-betul tahap demi tahap, step demi step untuk bisa mendapatkan apa yang dikabarkan Nabi. Kalau kita ini galau ini gundah, atau kalau bahasanya dulu lagu namanya resah dan gelisah. Siapa yang pernah nyanyi lagu resah dan gelisah ya? Tahun berapa itu ada lagu resah dan gelisah? Saya tahu Pak. Obi Mesa no. Kalau Obi Mesa resah dan gelisahnya mikir nopo? Menunggumu di sini ya.
Kalau cah cilik mbiyen, kalau cah cilik. Ini resah dan gelisahnya apa? Hamman, ya. Dalam apa? Wahidan. Nah, satu saja gelisah, yaitu hamma akhirati, gelisah akan akhiratnya. Sungguh bahagia ketika kemudian kita bisa mendapatkan anugerah dari Allah, ya, kita bisa gelisah akan akhiratnya. Karena kalau kita gelisah akhirat, Allah jamin kita enggak akan, Rasul jamin kita tidak akan gelisah dalam urusan dunia. Bagaimana gelisah akhirat? Orang yang gelisah akhirat, para bapak, para ibu, dia mesti berpikir. Berpikir apa? Kalau dia bekerja, dia berpikir, pekerjaan ini kira-kira di akhirat nasibnya akan seperti apa? Apa yang saya kerjakan ini nanti sampai akhirat akan seperti apa? Ini gelisah. Mesti harus bertanggung jawab. Ini dalam bekerja. Kalau ibadah, teman-teman yang lain, sanak saudara, handai tolan, tetangga dan sebagainya, misal bisa beramal soleh, kok kita tidak bisa beramal soleh, kita gelisah. Kita pagi-pagi tidak bisa bangun lebih gasik, sehingga tidak bisa melaksanakan minimal sholat malam 1 rakaat saja. Karena paling ringan itu 1 rakaat saja. Minimal apa? Sholat witir. Walau 1 rakaat, minimal 1 rakaat saja. Ya kan? Al-Fatihah kul wallah. 1 saja tidak bisa, gelo banget, galau akhirnya. Ini namanya galau akan nasib besok di akhirat. Apalagi 2 rakaat sebelum subuh. Yang 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Yang ini tidak bisa untuk kemudian dibandingkan sholat yang sunat saja 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu sunat. Terus wajibnya seberapa nilai pahalanya? Wong sunatnya aja demikian hebat. Sampai Allah Rasul nggak memberitahu seberapa pahala dari sholat subuhnya. Inilah kegalauan yang mestinya kita didik hati jiwa kita untuk ke sana. Ada penyesalan, ada rasa kehilangan karena tidak mungkin akan berulang. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, kalau kita belum gelisah itu, nyun kepada Allah, sehingga Allah mengkaruniakan kenikmatan, kita gelisah akan kehidupan akhirat nanti. Ini ngendikane Nabi. Kalau hari ini kok belum sebagaimana yang disebutkan Nabi, sekali lagi bukan Nabi yang salah. Seperti orang yang bernafas butuh oksigen. Sejak kecil hingga sekarang ini kita bernafas dengan nyaman, tanpa bayar, tanpa harus dihitung dengan uang. Artinya ketersediaan oksigen luar biasa. Tapi ada orang-orang yang harus kadang ketika bernafas tidak bisa dengan biasa. Dia harus disambung dengan tabung oksigen. Disambung untuk bisa bernafas dengan leluasa dengan tabung oksigen. Itu bukan berarti oksigen yang Allah sediakan itu habis. Bukan oksigennya yang habis, sehingga ada orang yang bernafas pun harus sambung dengan tabung. Tetapi trouble pada diri manusia itu, ada masalah pada badan manusia itu, sehingga dia tidak bisa bernafas dengan baik.
termasuk kegembiraan. Allah beri gembira kepada siapapun yang mau. Allah beri jalan agar manusia bisa bergembira. Allah beri ilmunya, Rasul beri gambaran bagaimana jalan menuju kegembiraan. Baik gembira dunia maupun akhirat. Lalu kemudian ada orang yang tidak bisa bergembira, bukan kegembiraan yang Allah sediakan habis, tapi trouble pada manusia sehingga dia tidak bergembira. Tidak bisa bahagia, tidak bisa bergembira karena hilangnya rasa syukur. Hilangnya rasa syukur. Para Bapak Ibu, inilah hadis yang perlu kita pahami betul. Man ja'alal humuma hamman wahidan. Siapa yang kegelisahannya hanya dalam satu kegelisahan saja, yaitu hamma akhiratihi, gelisah akan nasibnya di akhirat. Kafahullahu hamma dunyahu. Allah akan cukupkan kafahu. Allah akan cukupkan dia sehingga dia tidak gelisah lagi akan urusan dunianya. Ini bukan berarti nek hari ini tidak bisa kok kemudian atau belum bisa kemudian tidak mungkin. Hari ini kalau belum bisa berusaha. Bukan tidak mungkin, masih mungkin. Karena janji Rasul pasti benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demikianlah Allah ngendika, apa yang Rasul sabdakan itu bukan dari hawa nafsu beliau, tapi itu wahyu yang diwahyukan. Maka wahyu itu ada 3. 1 wahyu Al-Quran, 2 wahyu yaitu Al-Hadis, yaitu sabda Rasul. Al-Quran firman Allah, dan 1 lagi wahyu hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis atau ngendikane Allah, dari Allah, tapi redaksinya dari Rasulullah. Dan itu sama-sama semua adalah wahyu. Para bapak, para ibu, sakniki sebaliknya. Wa man tasya'abat bihil humumu fi ahwali dunya. Dan barang siapa yang kegelisahannya itu, siapa yang kegelisahannya itu pada perkara-perkara dunia, pada urusan-urusan dunia, fi ahwali dunya, lam yubalillah, Allah tidak akan memperdulikan, Allah tidak akan peduli fi ayyi audiyatiha halak, mau hancur di lembah yang mana, Allah tidak memperdulikan untuk atau kepada orang-orang yang kegelisahannya adalah kegelisahan dalam urusan dunia, fi ahwali dunia. Allah akan membiarkan, tak peduli, bahasa Jawanya luweh-luweh. Mau hancur dari lembah yang mana, tetapi semua lembah adalah lembah yang menghancurkan. Kalau dulu kita mendengar Kiai sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin MZ itu ya, Allah yarham, beliau menyampaikan yang menghancurkan manusia itu, jurang atau lembah yang menghancurkan manusia itu 3 ta. Yang pertama tahta, yang kedua harta, yang ketiga wanita, gitu. 3-tiganya semua lembah, dari 3-tiganya semua menghancurkan. Lam yubalillah,
Gitu. Allah tidak peduli. Mau itu orang hancur dalam urusan harta, mau orang itu hancur dalam urusan tahta, atau orang itu hancur karena wanita. Tiga-tiganya menghancurkan. Ada yang hancur karena harta, sehingga hari-harinya hanya dengan harta saja dia bergulat. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Satu pekan dari Senin sampai Sabtu. Itu. Satu pekan. Dari tanggal 1 sampai tanggal, ini tanggal berapa sekarang? 1 ya. Tanggal 1 Agustus sampai tanggal Agustus berapa umurnya? 31 ya? 30 atau 31? 30 ya. Apa 31 lupa. Iya. Ini orang ada yang hari-harinya hanya untuk dunia, mengumpulkan harta. Tidak ada semangat bagaimana membela Islam, membela kaum muslimin, walau tidak harus satu negeri. Saya menyengaja memakai sal Palestina sebagai bagian untuk mengingat saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini makin berat, ya, rakyat Palestina. Dan kemerdekaan Indonesia, ya, yang pertama kali menyambut baik, yang ikut senang bahagia atas kemerdekaan Indonesia adalah dinyatakan oleh Mufti Dewan Fatwanya Palestina saat itu 1945, 80 tahun yang lalu. Itu justru yang menerangkan, yang mengakui negeri kita merdeka dari Mufti Palestina, rakyat Palestina, muftinya Palestina mengakui kemerdekaan negeri ini. Tapi 80 tahun hari ini kita merdeka, Palestina hari ini sedang mendapatkan ujian yang cukup berat. Maka ya kalau sekarang pun punya harta, mengirimkan bantuan ke sana kesulitan. Karena memang ditutup jalan menuju sana. Ditutup, tidak bisa masuk. Bahkan yang saudara-saudara kita seakidah yang dari Mesir, ini ramai sekali di media sosial, sampai melemparkan botol-botol yang diisi oleh mereka dengan berbagai macam makanan, ya. Itu biji-bijian apa itu dimasukkan dan dilemparkan di laut merah, ya. Ya Allah, mereka berdoa itu, ya. Laut adalah tentaramu. Bagaimana dulu laut menghancurkan Fir'aun gitu. Mereka kirimkan botol-botol itu berharap sampai di pinggir laut Gaza sana. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, dan ternyata Allah izinkan beberapa pemuda di Gaza itu sudah mendapatkan botol yang dikirim dari pinggir laut merah, ya, di Mesir. Ini karena sulitnya bantuan lewat jalur darat. Allah memberi kemudahan, ternyata ada sampai begitu. Selain itu memang dalam rangka untuk apa? Ya, kalau sekarang namanya demonstrasi, agar dunia melihat kekejaman Israel yang sampai hari ini. Demikian sebagai tambahan. Alhamdulillah paling tidak kita ikut berdoa atau pasanglah di status untuk ikut berempati kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jangan status hanya mengeluh sesuatu yang sifatnya karena
apalah ya yang tidak membawa dampak yang lebih positif gitu. Baik Pak sekalian, ini yang pertama. Selanjutnya ini masih tentang kegelisahan, tentang kegalauan. Man kanatid dunya hammahu, gitu. Ini terjemahnya. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrohu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan tidak pernah merasa cukup. Kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup di hadapannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, akan ada rasa kurang di pelupuk matanya. Siapa yang menjadikan dunia ini tujuan utamanya, maka justru yang terjadi adalah rasa miskin. Bahkan tidak hanya itu, farraqallah, Allah akan mencerai-beraikan segala urusannya. Ini hadis dari Zaid bin Thabit. Hadis yang mengingatkan kepada kita, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, bukan kita menafikkan dunia, tidak. Bagaimanapun kita ini untuk sampai di akhirat harus lewat dunia. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Dunia ini yang akan menyampaikan kita sampai akhirat. Kita mengkaji hadis ini bukan berarti supaya kita tinggalkan dunia, karena sesuatu yang tidak mungkin. Karena kita sampai akhirat harus lewat dunia. Tetapi bagaimana dunia ini menjadi sarana untuk bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat. Maka di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela berbagai macam hal dunia, tetaplah kita berupaya untuk mengingat akan kehidupan akhirat. Bahkan dunia ini dijadikan sarana untuk bagaimana mendapatkan akhirat. Maka yang punya harta, dengan hartanya dia mencari akhirat. Yang punya tanda tangan, dengan tanda tangannya dia mencari akhirat. Yang punya tahta, punya kekuasaan, dengan itu dia mencari akhirat. Bukan itu menjadi tujuan. Maka hari ini kita dipertontonkan berbagai macam model orang-orang yang mengejar dunia, sampai kemudian perkara-perkara yang cetha, benar-benar batil saja dibela. Yang nyata-nyata membela kebatilan itu di depan mata kita melihat. Karena memang kata mereka, sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauzi, ada perkataan Ibnu Qayyim, sebentar saya lupa. Ini belum hadis tadi, belum selesai. Kata Ibnu Qayyim, ulama Ahlus Sunnah, ini sang dokter hati. Beliau ini sang dokter hati, Ibnu Qayyim al-Jauzi. Beliau mengatakan bahwa kebodohan terbesar mengutamakan dunia atas akhirat. Kebodohan terbesar adalah mengutamakan dunia atas akhirat. Kata beliau, manusia yang paling tertipu adalah yang terpedaya oleh kehidupan dunia yang tampak di hadapan mereka. Bahkan mereka lebih meridhoi dan mengutamakan dunia
daripada akhirat. Sampai-sampai sebagian mereka menyatakan dunia adalah sesuatu yang kontan. Dunia adalah sesuatu yang kontan. Sedangkan akhirat adalah tertunda. Akhirat adalah tertunda. Kata mereka, kontan lebih bermanfaat dibandingkan yang tertunda. Inilah ketika orang tidak beriman, tidak yakin. Sebagaimana ayat, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka orang-orang yang tidak beriman melihat azab, melihat akhirat ba'ida, jauh. Innahum yarawnahu ba'ida. Sementara kita orang-orang yang beriman wa narahu qariba, kita melihat bahwa akhirat itu qarib, akhirat itu dekat. Sementara yang tidak beriman melihat akhirat itu jauh. Itu kapan terjadinya, kapan akan terjadi, datangnya kiamat kapan, ragu. Bahkan tidak yakin. Apalagi ada kabar dulu tanggal sekian, bulan sekian itu, tahun sekian kiamat akan datang. Tahun berapa, Pak? Lupa itu, ada kabar tanggal 12 atau bulan 12 tahun 2012 jare kiamat arek tido. Ora sida jebule gitu. Tambah dia ragu, ora mungkin lah. Bapak Ibu sekalian, inilah orang yang tidak percaya akhirat, ya hidupnya ya sudah ngawur. Bekerja pun bekerja nggak pernah melihat ini halal haram. Bekerja pun sing penting oleh, syukur oleh akeh. Tidak melihat tata cara mendapatkan, tidak melihat ya nanti akan ada dampaknya seperti apa. Sing penting hari ini, karena akhirat adalah tertunda. Sing penting hari ini, kalau dunia ini kontan. Ini kata Ibnu Qayyim, seorang ulama yang luar biasa, memberikan nasihat kepada kita. Berapa banyak orang yang memposisikan seolah-olah akhirat masih jauh. Kalau yang melihat akhirat dekat, segala sesuatu diukur dengan akhirat. Seorang suami mengukur dia bagaimana besok harus bertanggung jawab ketika dia sebagai suami. Maka dia tidak akan berbuat zalim dengan istrinya, kan gitu. Seorang istri ingat besok harus berhadapan dengan hakim tunggal Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mesti baik. Tidak hanya baik ketika di depan suami, tapi urusan panjang karena sampai kehidupan abadi akhirat. Seorang anak juga demikian. Dia harus ada tuntutan untuk birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Tapi sebelum anak dituntut untuk berbakti kepada orang tua, maka orang tua dituntut untuk pendidikannya. Orang tua akan ditanya, di mana engkau mendidik, bagaimana engkau mendidik. Termasuk orang tua memasrahkan anak-anak keturunannya di lembaga pendidikan. Apakah lembaga pendidikan itu mampu menjaga fitrah keislaman? Atau lembaga itu nanti ketika menjadi anak yang keluar alumni mutakharij, apakah dia mampu menjaga kefitrahan keimanan atau tidak? Orang tua harus berpikir sampai situ. Ojo sing penting sekolah. Sekolah banyak, tapi sekolah kita pilih yang menjaga kefitrahan. Pun orang tua akan ditanya. Karena sekarang ini ada orang tua yang kadang-kadang, maaf Bapak Ibu, pados mencari sekolahan yang bagus gitu.
Tetapi dia nggak berpikir mampu ndak nyekolahkan putranya di situ gitu loh. Sampai ada pondok pesantren, sampai ada lembaga pendidikan yang piutangnya itu sahriyahnya, bulanannya, SPP-nya numpuk tidak dibayar oleh para orang tua. Hingga ada yang sebuah sekolah itu saya pernah datang di situ untuk ikut berpikir bagaimana cara menarik uang yang masih wali yang masih aktif putranya di situ maupun wali yang sudah alumni anaknya nggak di situ. Terkumpul 4,5 miliar Bapak Ibu. Ini sekolah sampai 4,5 miliar. Pondok pesantren juga gitu Bapak Ibu. Ini orang tua berbuat dolim kepada anak, tidak sadar kepada anak ya. Ini artinya dia enggak memberi makan kepada anak, walaupun itu adalah makanan ruhiyah, yaitu pondok pesantren di situ. Ini menggejala. Bahkan ada sekolah yang Temanggung ini aja ada, itu sekolahnya bagus, muridnya ratusan itu. Itu ada yang bapak ibunya kalau jemput, kalau antar pakai mobil yang bagus. Tapi tegel-tegelnya minta keringanan kepada pihak sekolah. Minta keringanan kepada pihak sekolah. Ini kan ngeri banget. Dia mampu, tapi ketika urusan anak dia tidak paham. Bahkan dibandingkan ketika titip sepeda motor di parkiran pasar ya. Sekali titip sepeda motornya 2.000. Nek 30 kali ke pasar berarti 30.000 kali 2.000. Berapa itu? 60.000. Dan untuk bayar parkir itu diutang nopo cash? Cash. Itu 60.000 loh. Mongko nyun sewu nek bar parkir niku titip sepeda motor itu motornya pulang ndak tambah pinter. Tapi nek titip anak itu pulangnya anak tambah pinter. Ning bayar di sekolah, di pondok, di lembaga pendidikan dengan bayar parkir lebih ikhlas mana? Parkir. Ini banyak yang karena nggak ada kesadaran. Ini kami rasakan, saya 26 tahun. Kebetulan kami ada di BK. Ya BP atau BK gitu ya. Sampai ada 5 atau 6 orang, apa maksimal 8 saat itu saya lupa. 8 orang. Ini pondok pesantren. 8 orang harus kita kembalikan. Karena dari 6 orang lah, 6 atau 8 orang saat itu sampai hampir mencapai di atas 300 juta. Dari 6 atau sampai 8 wali saja. Lah ini kan akhirnya terpaksa anak suruh bawa surat pulang, datang ke sini nak sama bapak dan ibumu. Jangan ke sini kalau belum sama bapak dan ibumu. Ini orang nggak ada angen-angen kalau anaknya disekolahkan di lembaga pendidikan, kalau dia rutin awal bulan bisa bayar, itu anak akan tambah berkah ilmunya, nggak sampai sana. Alah rapopo wong pondok iso didarar kusik gitu. Jamaknya jamak takdim nopo takhir bu. Longko no pondok jamak takdim ngono. Setahun Juli ya. Sampai nanti Juni atau Juli bayar itu kan. Wah, dijamak takdim kula bayari setahun ke depan ting bulan Juli longko. Nek ana ya 1 apa 2. Sing akeh-akeh jamak takhir. Mendang pun aku kudu terima rapot barangnya enggak takhir. Nyun sewu saya matur ini kenapa enggak ada angen-angen? Untuk apa? Gelisah akan akhiratnya. Kalau dia gelisah akhirat, dia khawatir kedoliman. Apa ustadahnya ini kira-kira nyun sewu kon poso Daud napa pripun? Atau Senin Kemis ya ora apa-apa ki sunat apik gitu.
Untuk sing repot niku nek yo gek do menyangka koyone ustaz-ustadzai Pak guru bu guru ki wis ra dahar sekul. Wis ra maem nasi. Dahare napa? Kembang kalih menyan. Jadi gurune kesurupan. Makme kembang karo menyan. Kula kenapa saya matur ini? Saya barusan mendapati video dari Ustadz Buya Yahya. Nah, yaitu Ustadz Buya Yahya. Wah, marah besar beliau itu terkait dengan itu. Kenapa? Ada yang menyepelekan. Jadi kalau pondok-pondok ini ustadz-ustadznya ikhlas, pakai suat aja mencucu kok. Ikhlas. Jadi nek begitu jadi nek muni ikhlas ki koyone wis koyo malaikat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya matur ini untuk eling tineling ya. Nek ada kanan kiri kita yang memasrahkan ke pendidikan lembaga, kecuali memang lembaga itu sudah memang sejak awal memang gratis lain gitu. Nah, nawa itu niatnya semuanya sudah tertata. Nih kan ada yang memang di situ sekolah, ada bapak ibu yang mencari sekolah yang favorit, yang bagus dan sebagainya. Dia pengen anakku di sana, tapi tidak begitu bertanggung jawab akan bulanannya. Ini yang sangat tidak pas. Kembali ke depan. Kok sudah jam 5 10 menit Ustaz? Ya, oh belum ya? Oh 6 menit. Ini memang untuk ngaji sudah 2 kali ini dimulai agak gasik Bapak Ibu. Monggo yang akan datang lebih gasik gitu nggih. Jadi diusahakan jam 5 harusnya sudah selesai. Gitu lah. Ini semakin sana makin berlatih untuk jam 4 tit mulai, jam 5 selesai. Karena nanti setelah acara ini semua jamaah selain dihormati juga disegani. Dihormati dan kok disegani Ustaz? Kenapa Ustaz Heri? Heri bukan diseganinya di baksoni gitu. Jadi tidak. Kenapa saya matur disegani? Beberapa waktu yang lalu saya hadir ngaji di Wanayasa Banjarnegara. Saya bawa jamaah 100 ibu-ibu ya. Rata-rata ibu-ibu kalau bapak itu 1-2. Saya matur kepada bapak ibu itu, bapak ibu mboten mak nggalih urusan dahar siang. Kita besok di sana dihormati dan diseni. Karena di Banjarnegara tidak ada sego. Adanya sega gitu loh Bapak Ibu. Wah nggih, Masya Allah, sampai Banjarnegara mak siang kondornya masih dioleh-oleh Ibu, kenang, wortel, kobis, sawi, slobor. Setiap orang 100 orang lebih bahwa masing-masing sak kresek. Wah, Masya Allah. Nanti saya masih kelingan dihormati dan disegani. Saya kira begitu sekalian. Maaf ini nggak berani kepanjangan. Ini kata Ustadz Ayah Heri tadi untuk nanti jam 5 lebih sedikit saja. Karena ini sedang latihan pengkondisian yang dulu 5:30 baru selesai, sekarang tidak. Akan lebih lagi supaya apa? Tidak kesulitan untuk sholat maghribnya gitu. Insya Allah kita berjumpa di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan panjenengan semua paling sehat, istiqomah, anggenipun ibadah, berjuang untuk bersama-sama li'i'la'i kalimatillah. Demikian niki ndonga riyen nggih. Maneman wong ini Jumat sore insyaallah mustajab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ghafirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azmi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasuli ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al khaira a'malina akhiraha waj'al khaira a'malina khawatimiha waj'al khaira ayyamina yauma liqaika. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min dunya wa adabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.